ibunya, macam mana kamu ini, kalian berdua dengan pakaian pengantin, kalian bisa menikah tanpa mengundang orang lain. Nah, ini yang lagi viral, saudara-saudara. Saya hanya menonton satu sepotong, tapi saya sudah tahu semuanya kemana arahnya gitu. Ini dia filmnya. Murah sangat. Menyerahkan diri dekat lelaki tanpa menggunakan otak. Korang serah diri korang. Malah korang. Kerana Allah ke? Dan terang-terang hukum Allah, berzina itu dosanya besar. Kalau nak cari Allah, kenapa langgar hukum Allah? Macam tu ke? Walid. Walid bujuk aku baik dulu. Ya. Walid kata, kerana perjuangan dakwah, kerana Allah. Ya, saya tahu persis apa maksud dari ini dan ayatnya di mana, hadisnya di mana. Yaitu surat Al-Ahzab ayat 37, di mana Nabi menikah tanpa wali dan saksi. Dan ini disebut sebagai keistimewaan Nabi Yunda Sallallahu Alaihi Wasallam. Film tadi, jadi anaknya menikah tanpa wali dan saksi di kamarnya, yang menikahkan Allah. Yang menikahkan Allah, saksinya Jibril. Belum selesai itu perkawinannya, masih pengantin pakaian pengantin, ketahuan sama mamanya, marahlah. Ada apa? Siapa? Bagaimana? Cemana kalau kamu hamil? Dan siapa yang menikahkan kamu? Kata anaknya, Allah. Apa macam kau lihat Allah? Macam mana pula? Kata mamanya, dan ngamuk-ngamuk, dan videonya sepotong ini. Saudara, ini adalah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi di mana-mana. Bahkan bukan menuduh ataupun menghina, para ustadz di pesantren menggunakan ayat Al-Quran surat 33 ayat 37 itu untuk mencabuli ataupun mengawini santrinya di pesantren. Dan itu sudah banyak terjadi, saudara-saudara. Bahkan ada di Madiun melaporkan ke polisi anaknya dikawini oleh ustadz itu tanpa kasih tahu ayah ibunya. Kenapa? Itu nikah batin. Ada nikah siri lagi kan? Kalau nikah siri masih ada wali, saksi, mahar, ijab kabul. Ada pengantin, laki dan perempuan. Tetapi pesantren, praktek ustadz dan santri itu luar biasa mengerikan, saudara-saudara. Dia masuk menyelinap ke kamar santriwati dan gurunya langsung ngomongin, kita menikah sekarang. Ya sudah, emprut-emprutan antara ustadz dengan santri. Maka banyaklah yang hamil. Ternyata ustadz ini bukan satu murid saja yang dia tidurin. Nah, dia kasih kode, lalu tidur lagi dengan santri B. Kita sekarang menikah dan jangan kasih tahu siapa-siapa. Jangan, nggak boleh. Cukup kita berdua, Allah dan Jibril. Jadi hanya 4 oknum inilah perkawinan itu terjadi. Dia tidak kepada santri kedua lagi, tambah lagi ketiga, keempat, dan seterusnya, sama modelnya. Ini tolong Departemen Agama, ini ada kawin batin dan dibenarkan oleh ustadz.
Nah, sebenarnya polisi tidak bisa menghukum orang semacam Setiawan atau ustadz mana yang ada di Rembang sana, anak kiai yang menghamili banyak santrinya dan meniduri banyak santrinya, atau macam-macam mana. Banyak sekali saudara-saudara terjadi ini. Dan ya terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur, ini Pulau Jawa ini paling gampang saya ceritakan. Yang nggak mustahil di daerah lain, ya Aceh, walaupun itu ada syariat Islamnya, banyak terjadi hal yang buruk semacam ini. Turunlah ayat. Jadi begini, ceritanya begini, Muhammad punya anak angkat namanya Zaid bin Muhammad. Ini adalah budak istrinya yang bernama Khadijah, istri pertamanya. Di budak kalau diserahkan kepada Muhammad untuk menjadi budaknya Muhammad, untuk melayani segala sesuatu kepada Muhammad. Kemudian ditawarkan, kamu mau kembali ke orang tuamu atau tetap di sini? Zaid bin Muhammad tetap memilih Muhammad. Oke, karena melihat ada keuntungan besar didapat dari ikut Nabi ini. Kemudian Nabi Muhammad itu mengawinkan Zaid ini dengan Zainab binti Jahsy, masih keponakan beliau, masih keponakan Nabi, cantik, bahenol. Karena dikawinkan dengan budak beliau, yaitu sekarang jadi anak angkatnya Muhammad, bekas budak, Zainab sebenarnya nggak suka, tetapi terpaksa karena harus menerima apa yang dikatakan oleh Nabi. Tapi lirikan, dia tahu bagaimana ekor mata nabinya itu tertuju padanya. Dia tidak menyukai Zaid bin Harithah. Lalu hijrah ke Madinah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena deg-degan hati Nabi ini bertambah-tambah kepada menantunya itu, padahal haram hukumnya di dalam agama itu mengawini menantu anak angkat. Mengawini menantu anak, ya termasuk menantu sendiri juga, menantu asli, itu haram hukumnya. Tetapi Muhammad sudah jatuh hati dengan Zainab binti Jahsy. Yang nama Zainab saja Muhammad punya 3 istrinya. Nah, genduannya itu ada 3. Nah, saudara-saudara, karena keinginan beliau untuk tidak mampu menahan nafsunya kepada Zainab, dan untuk menghindari tuduhan bahwa dia mengawini menantu yang paling dosa besar, anak angkat, maka Zaid ini bukan bin Muhammad, kembali lagi kepada bin aslinya, menjadi Zaid bin Harithah. Turun ayat tidak boleh mengawini anak angkat, dan menghilangkan tidak boleh orang Islam punya anak angkat. Padahal banyak sekali orang Islam yang punya anak angkat. Ayat Al-Quran melarangnya di dalam surat Al-Ahzab sebelum ayat 37, ayat 11 atau ayat berapa saya lupa. Karena dia ingin seperti itu, maka Zaid bukan bin Muhammad lagi, tetapi bin aslinya Harithah. Maka Zaid bin Harithah. Dan satu-satu nama sahabat Muhammad yang punya nama di dalam Alkitab hanya Zaid. Yang lain itu tidak disebut namanya. Nama istrinya tidak disebut. Hanya Zaid saja. Dan itu hanya namanya doang. Tidak ada bin Harithahnya. Hanya Zaid nama itu. Zaid itu artinya longor, kelebihan. Nah, saudara-saudara, suatu hari setelah menganugerahkan meninggalkan nama anak angkatnya, bin Muhammadnya tidak dipakai lagi, dia datang ke rumah Zaid. Tetapi apa yang terjadi? Zaid tidak ada di rumah. Namun sekali lagi dia matanya mengintip di dalam kamar itu, bahwa
Zainab. Shalom teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para followers, para pendukung channel ini yang terus membantu perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, men-like ataupun men-share. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya ya. Dibantu di subscribe supaya saya terus semangat. Dan setidaknya sebelum menyaksikan video ini, harap ditonton sampai selesai ya. Supaya apa yang disampaikan memberikan kita berkat akan firman Tuhan. Amin. Oke, selamat menyaksikan. Zainab tidak memakai pakaian alias setengah bukil. Saudara-saudara, dia melihat pemandangan yang luar biasa, lalu dia berbalik lalu berdoa, Subhanallah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinik. Nah, itu sepotong kata yang menjadi doa sholat, dan doa Nabi ini didengar oleh Zainab. Muhammad pulang karena dia memandang badan Zainab seperti itu. Begitu ketemu suaminya malam, Zainab bercerita tentang kata-kata Nabi, doanya tadi karena melihat pemandangan yang indah. Besoknya Muhammad memanggil Zaid, bla 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 bla. Apakah engkau menginginkan saya menceraikan Zainab, istri saya? Nah, di ayat 37 itu dikatakan tahan istrimu dan jangan kamu ceraikan. Tetapi Allah ngomong, Allah tahu hatimu. Apa yang kamu sembunyikan kepada manusia, itu yang akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudara, pagi itu setelah dia pulang dari Muhammad, Zaid menceraikan istrinya. Maka dikatakan di situ, setelah Zaid menyelesaikan urusannya dengan istrinya, ya tentu saja perut-perutan terakhir, maka malamnya, ini malam, enggak perlu nunggu sehari dua hari, malamnya Nabi datang ke rumah Zainab karena Zaid sudah menceraikan istrinya, dia tinggal di rumahnya yang lain. Zaid tidak ada, dan tinggallah Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Sudah saling bukil. Lalu Zainab bertanya, apakah begini caranya ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, telah turun wahyu kepadaku. Yaitu lengkapnya surat 37, surat 33 ayat 37. Nah, ditutup oleh ayat 52. Di ayat 52 surat 33 itu, setelah ini kamu tidak boleh kawin lagi, walaupun ada wanita yang lebih cantik dan menggiurkan hatimu. Tidak boleh kawin lagi. Jadi ini adalah perkawinan Nabi yang ke-23. Karena yang lainnya itu diceraikan, yang terkenal adalah 11 orang. Banyak yang diceraikan oleh beliau karena wanita itu ada yang sakit sopak, artinya di bagian kemaluannya itu ada belang-belang. Kemudian ada wanita yang sakit gatal-gatal, lalu diceraikan oleh beliau. Bahkan ada yang hanya kawin semalam. Termasuk adalah Saudah, istri keduanya setelah Khadijah. Saudah ini hanya beberapa hari dikawinin, karena kawinnya malam, tidak kelihatan wajahnya. Begitu pagi, ternyata Saudah kurang cantik. Hanya memang dia badannya tinggi, Saudah itu.
aku menceraikan engkau. Tetapi Nabi bilang, Saudah bilang, mohon, jangan, tolong dong, jangan saya diceraikan. Biarlah aku tidak tidur dengan kamu. Walaupun itu sangat diinginkan oleh setiap wanita adalah tidur dengan suaminya. Oke, saya tidak akan menceraikan kamu, asal jatah kamu turun ke Aisyah. Jadi Aisyah mendapat 2 kali jatah emprutan setiap dauran, setiap putaran kunjungan suami kepada istri-istrinya itu. Jadi Saudah tidak tidur, yang penting dapat makan dan dapat nama suami. Nah, banyak sekali cerita-cerita tentang Saudah dan tentang Aisyah masalah ini. Maka Aisyah itu sangat hormat dengan Saudah karena Saudah tidak ditiduri oleh Muhammad dalam putaran giliran. Kembali lagi kepada Saudah binti Zam'ah, saudara-saudara. Bukan Saudah binti Zam'ah, kembali kepada Zainab binti Jahsy. Jadi malam itu Muhammad menikah tanpa wali dan saksi. Akibatnya apa, saudara? Inilah yang selalu disombong-sombongkan oleh istri beliau yang bernama Zainab binti Jahsy kepada istri-istri yang lain. Dia bilang, kalian itu kalau lagi bertengkar ataupun lagi bercanda para istri ini, karena Muhammad lagi pergi kemana gitu, pindah ke istri yang lain, kan sehari semalam kalau tidur jatah itu, saudara. Pergi ke Hafsah, pergi ke Maimunah, pergi ke Aisyah, pergi ke Zainab. 3 orang Zainab itu dikelilingin. Maka berkatalah Zainab begini, kalau kalian menikah dengan Muhammad itu, ayah ibu kalian yang mengantar dan menyerahkan kepada Muhammad, kepada Nabi maksudnya. Tetapi aku yang mengantarkan, yang menikahkan aku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Jibril. Begitu banyak hadis yang berkaitan dengan ini. Semua hadis sahih. Semua hadis sahih. Tidak ada karang-karangan saya. Ini luar biasa. Satu-satunya perkawinan Nabi tanpa wali dan saksi. Dan mengatasnamakan bahwa yang mengawinkan itu Allah, saksinya Jibril. Jadi tidak ada perkawinan yang disaksikan oleh manusia. Karena terjadi begitu gampang dan cepat. Bahkan menurut undang-undang aturan Islam, kawin itu harus ada masa iddah. Masa iddah itu minimal 3 quru'. Ada yang mengatakan 4 quru', 4 kali haid. Ini enggak nunggu 4 kali haid. Jadi ketika itu si Zainab binti Jahsy ini kira-kira umur 35 tahun. Sedangkan si Zaid itu sudah 40-an tahun umurnya. Masya Allah. Memang enak dibayangkan. Wanita umur 35 tahun itu lagi asik-asiknya menurut pandangan gigolo. Nah, saudara, inilah yang menyombongkan dirinya Zainab di antara para istri Nabi karena dinikahkan oleh Allah dan saksinya Jibril. Ini sejarah, saudara. Saya sudah menulis buku-buku ini, buku-buku dan cerita ini, ya 15 tahun yang lalu. Saya sudah menulis bukunya. Yaitu perkawinan Nabi. Ada dalam dialog Kristen Islam. Rame itu buku viral saya. Dan membuat saya terkenal juga karena cerita itu, sehingga buku itu membuat gemetar Munzir Situmorang. Karena dia membaca buku dan dia berusaha untuk melawan saya dan mengajak saya debat. Tapi ya ngapain saya berdebat? Karena debat itu ya paling ya memang kita terkenal dan nama Yesus bisa dikenal karena saya memenangkan debat. Tetapi orang tersebut nggak akan atau susah bertobat walaupun dia kalah sekalipun berdebat. Oleh karena itu ya bagaimana berdialog saja.
berdialog baik-baik. Tetapi semua cara saya akan gunakan untuk melawan mereka. Jadi saudara-saudara, Zainab binti Jahsy ini istri Nabi, tetapi dia tidak punya anak. Tidak punya anak. Nah, yang berkaitan dengan ini surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 37, kemudian surat ke-33 ayat 50. Karena banyak wanita yang membuat Aisyah itu cemburu. Sampai-sampai Aisyah ngomong begini, kapan saja Allah mau begitu peduli kalau engkau ingin dalam urusan ngemprut. Saya nggak bisa menggunakan kata-kata itu ke dalam siaran ini. Nanti ini nanti akan ditutup nanti, saudara-saudara. Nah, jadi negara-negara Timur Tengah itu mengikuti semua ini, cerita ini. Maka banyak di Timur Tengah itu orang melakukan hal seperti itu, termasuk TKW yang datang ke Arab Saudi itu ya digituin. Kenapa? Ya surat ke-61 ayat 1, surat ke-66 ayat 1, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya karena mencari kesenangan istri-istrimu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di ayat itu, karena dia meniduri pembantunya Hafsah yang bernama Maria Kibetiyah. Dia tidurin itu budak, sehingga turun ayat surat At-Tahrim ayat 1. Tetapi dijelaskan oleh Departemen Agama Indonesia, yang diharamkan itu madu. Lucu lagi nih. Departemen Agama ini memang tukang kibul. Jangan ngibul, Departemen Agama ya, di dalam terjemahan dan penjelasan ayat-ayat Quran itu. Itu ada semuanya, tidak bisa sekarang Anda tahan-tahan. Apalagi Anda sembunyikan ayat-ayat dan penjelasannya itu. Sekarang anak muda canggih-canggih. Untuk menginjil itu, dia ketik ini, ketok itu, cepat sekali. Rupanya saya hanya pelopor untuk debat ini. Tetapi dilanjutkan oleh anak-anak muda yang berbakat, yang cerdas dan pandai. Sesuai dengan keinginan saya dan doa saya, akan muncul orang-orang yang lebih hebat lagi nanti di dalam menginjil dan memberitakan, membongkar semua yang ada ini. Mau ngomong apa, saudara? Dan saya baca tadi, saya dengar video lagi, 10 negara yang paling banyak Muslim pindah ke Kristenan, salah satunya adalah Indonesia. Ini negara yang luar biasa dan menjadi bagian target hati saya dan Roh Kudus, Roh Suci itu. Saya meminta kepada saudara-saudara penginjil untuk tetap pegang data. Jangan debat curang seperti yang dilakukan oleh Zuma ataupun Donditan ataupun Rifa. Itu orang-orang yang membela kebobrokan, membela kegelapan, membela kebodohan, membela ajaran jahiliyah dengan mulut-mulut mereka. Saya minta kepada para penginjil untuk tetap bela kebenaran dan keadilan. Jangan takut. Jangan takut. Ya, mereka berapa orang sih Anda mau ditangkap, dihukum berat sekalipun, biarkan dirimu itu, biarkan. Memang Indonesia sedang ada di dalam kegelapan, bangsa yang penuh dengan kegelapan karena sebuah keyakinan yang tidak mampu mereka pertahankan. Salah satunya Indonesia adalah negara yang paling banyak Muslim terima Yesus. Iran termasuk, Pakistan walaupun di sana hukumannya keras, luar biasa. Pakistan. Nah, saudara-saudara, kembali surat ke-33 ayat 50, banyak wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Ya, banyak wanita yang menginginkan, termasuk Haulah. Haulah itu adalah bibinya beliau, yaitu adik ibunya Muhammad, Aminah, dan seumuran dengan Nabi.
adik ibunya itu seumuran dengan Nabi. Haulah ini kapan saja boleh menikah tanpa wali dan saksi, yaitu wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi mau. Sedangkan banyak wanita waktu itu yang mau melakukan hal yang sama, yaitu menyerahkan dirinya kepada Nabi. Seperti Maimunah ketika Haji Wada. Haji Wada ini wanita Yahudi, setelah melihat Nabi ada, karena dia dulu adalah istri kepala suku Yahudi. Dalam Haji Wada itu Maimunah tentu saja membawa bekal makan minum selama ibadah haji dengan untanya sekaligus. Lalu Maimunah begitu melihat Muhammad ada di depannya, dia dengan ontanya, dia menyuruh ontaknya duduk, lalu dia berkata, apa yang ada mulai dari onta dan segala yang ada di atas onta ini, aku serahkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya dia sendiri menyerahkan dirinya kepada Nabi. Ini di musim haji. Musim haji adalah haram hukumnya menikah ataupun melangsungkan perkawinan di musim haji. Permasalahan pertanyaannya, apakah Nabi menunggu sampai selesai haji? Apakah Nabi menyelesaikan haji dulu baru menikah? Hari itu juga beliau melanggar undang-undangnya sendiri bahwa musim haji haram menikah. Beliau menikah dengan Maimunah. Maimunah pasti apa ya istrinya? Salah lagi saya ngomong. Saking banyaknya dan saya sudah banyak lupa. Salah ngomong itu banyak sekali di video-video saya, saudara-saudara. Apakah Muhammad, saudara-saudara, apakah Muhammad menghormati haji? Tidak. Dia menikah pada bulan haji. Dia menikah pada bulan Dzulhijjah. Gimana? Sudah bisa bayangkan? Lagi-lagi tawaf, lagi sa'i, dia menikahi wanita itu. Maimunah, anggap aja Maimunah. Nah, saudara-saudara, kenapa Muslim ini begitu taat dengan ajaran Islamnya, sedangkan Nabinya melanggar? Bagaimana taatnya Muslim, bahwa untuk menjadi Muslim itu harus sunat? Saya yakinkan kepada Anda semua, yang pertama, tidak ada satu ayat pun perintah sunat di dalam Al-Quran. Begitu juga hadis Muhammad tidak disunat. Tidak ada satu hadis pun. Kalaupun ada hadisnya itu, kalaupun ada hadisnya, karena Muhammad tidak suka ditanya tentang sunat. Pertanyaannya, apakah Nabi itu disunat? Tidak ada satu ayat pun, ataupun hadis pun. Sehingga Muhammad mengeluarkan hadis yang lain, ucapannya bahwa dia disunat dalam perut ibunya. Ini hanya untuk menghindar. Sama dengan beliau menghindar dari perkataan, ditanya siapa saksi yang melihat Muhammad menerima wahyu dari Jibril. Nggak ada satu orang pun. Maka datanglah seorang sahabat, aku ingin melihat Jibril sedang memberikan wahyu kepadamu. Apa kata beliau? Wahyu itu turun ketika aku satu selimutan dengan Aisyah. Jadi wahyu turun ketika tidur bukil dengan Aisyah. Ya, putus harapan. Mereka tidak bertanya lagi. Orang wahyunya lagi, beliau lagi perut-perutan sama istrinya, bagaimana? Sehingga, nah inilah yang paling ini saudara-saudara, sehingga saya ini dianggap menistakan karena membuka kedok itu.
Tidak ada satu orang pun yang menyaksikan wahyu itu turun. Sehingga Aisyah lah yang bercerita tentang gejala-gejala wahyu itu turun. Dan hadis yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu hanya Aisyah yang bisa menceritakannya. Karena mendapat kelebihan dari Nabi, ucapan, privilege yang disampaikan, yang diberikan Muhammad kepada Aisyah, bahkan dialah istri yang nggak pernah melahirkan tetapi disebut Ummul Mukminin, ibu kaum orang beriman. Kenapa bukan Hafsah, wanita yang sangat tegas seperti bapaknya Umar bin Khattab itu orangnya galak, istrinya itu. Bahkan Hafsah inilah yang melempar beliau pakai terompah. Terompah itu sendal kayu zaman itu. Terompah kayu itu mengenai punggungnya beliau. Ketika Hafsah pulang ke rumahnya dan melihat suaminya sedang tindih-tindihan dengan Maria Kibeti, yaitu wanita Mesir, yang membuat dia tergoda sehingga turunlah ayat surat ke-66 ayat 1. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabghi mardhat azwajaka wallahu ghafurur rahim. Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepadamu hanya karena mencari kesenangan istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga dia terus begituin Maria Kibti, dan Maria Kibti melahirkan anak laki-laki, meninggal bayi. Sekali lagi Aisyah itu berperan di dalam menilai. Dia tanya kepada Aisyah, kamu lihat nggak, ini mirip nggak dengan saya? Oh, Aisyah mempermainkan kata-katanya, ini nggak mirip. Kata Aisyah kepada Nabi, nggak mirip dengan wajah Allah. Emangnya Nabi itu orang Betawi, wajah Allah terlihatkan jamnya, biar tidak diejek sama penonton. Dasar pemulung, enak aja kalian. Oh, Abi ganteng kalau salib. Ya. Terima kasih penonton. Wah, luar biasa kalian ini, sudah tengah malam di Indonesia masih nonton saya. Tapi saya sudah berjanji tadi karena menonton film drama dari Malaysia, yaitu tentang bid'ah, di mana mamanya marah sekali kepada anaknya yang menikah dengan suaminya, pacarnya itu tidak ada orang lain. Mereka hanya menikah berdua. Saksinya adalah Allah. Jelas sekali anak perempuan itu ngomong kepada mamanya. Akan bangkit, ya. Kau nak pujuk aku, Faidul? Lepas ni, siapa pula yang akan mengandung? Hah? Siapa yang bodoh sekarang ni? Kalau perempuan mengandung atas kerelaan diri dia sendiri, tak ada otak, tak fikir masa nak buat maksiat tu. Nak salahkan siapa? Nak salahkan lelaki? Lelaki, diorang biarkan je sebab apa? Sebab diorang lelaki. Habis kita ni, kita yang perempuan ni, apa jadi dekat maruah kita lepas tu? Korang datang sini nak cari apa? Jawab! Allah. Macam mana nak cari Allah? Kalau korang sendiri tak kenal. Macam mana cari Allah? Jadi anaknya menjawab, apa semua ini dan bagaimana telah mereka menikah? Karena Allah. Hanya menikah berdua dan mereka sudah menjadi suami istri karena ada kisah cerita Nabi tadi. Lalu dikatakan itu bid'ah. Bid'ah apa? Ada contoh teladan dari beliau. Beliaulah yang mencontohkan perkawinan cukup dengan Allah. Jibril saksi. Bagaimana tanggapan Anda semua, saudara-saudara? Kasih komentar. Dan saya tidak menghujat. Karena ada video ini, maka saya harus live. Walaupun waktunya nggak tepat bagi Indonesia. Mestinya jam 5 saya sudah bersiap, minimal
5:30 itu saya sudah selesai rampung dan mulai titik live saya. Dan di channel ini nanti saya akan terus live saja. Saya akan membahas berbagai macam persoalan masyarakat. Anda mau nonton atau tidak, tidak peduli saya. Pokoknya terus saya live. Keistimewaan Nabi yang ditulis di dalam buku-buku hadis gitu. Satu, Allah memanggil Nabi Muhammad melalui kedudukan risalahnya, bukan namanya sebagaimana Allah memanggil nama Adam, Nuh, Ibrahim. Tetapi Muhammad dipanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Nah, contoh ayatnya. Nabi, Rasul, balligh ma unzila ilaika, sampaikan apa yang kuturunkan kepadamu. Nah, itu salah satu Qur'annya itu. Di dalam Al-Maidah ayat 67. Jadi Allah ini mengistimewakan Nabi dengan memanggil hai Rasul, atau ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, maksudnya Muhammad. Atau di surat yang 48 ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Hei Muhammad itu adalah utusan Allah, sangat mengasihi sesama mereka dan keras terhadap orang kafir. Maka gereja lo pada hancur ya. Makanya udah nggak usah bangun gereja, biarkan saja kita ibadah di rumah-rumah. Kita ibadah di rumah salah, bangun gereja dirusak. Terus mau ibadah mana? Salah satu jalannya adalah hijrah ke Amerika, tinggalkan Indonesia itu. Tapi harta kami di sini, jual semuanya itu, tinggalkan Indonesia. Yang kaya-kaya tinggalkan. Nah, adapun ketika beliau Nabi berhadapan di waktu Isra Mi'raj, Allah tetap memanggil Nabi Muhammad dengan menyebut namanya, yaitu mengatakan kepada Nabi Muhammad pada Mi'raj itu, hai Muhammad, sebutkan permintaan, niscaya kau akan diberikan. Jadi itu katanya, minta apa saja. Waktu menerima sholat 50 kali itu. Jadi ceritanya ya, kalau saya ini banyak sekali kontradiksi dan aneh-aneh itu ceritanya yang tidak masuk akal semuanya. Makanya saya minta maaf kepada komunitas saya, yaitu komunitas toleransi dan damai, kepada saudara-saudara Gus, kepada teman-teman di TikTok. Sekali lagi saya tidak menistakan, hanya menceritakan sesuai dengan fakta tanpa nambah-nambahin. Jadi begitu saudara-saudaraku kekasih. Nah, kelebihan kedua adalah fisik. Ketika Nabi berdoa untuk meminta sesuatu, Allah sendiri mengabulkannya. Hal ini tidak dilakukan Allah kepada para nabi lainnya. Nah, itu contohnya kesembuhan fisik. Qatadah bin Nu'man yang sudut matanya terluka oleh anak panah karena melindungi Rasulullah pada perang Uhud, sehingga bola matanya keluar hingga pipi. Rasulullah atas izin Allah mengembalikan bola matanya ke dalam rongga matanya, dan bola mata Qatadah kembali pada tempatnya yang berfungsi sebagai normal. Itu katanya Qatadah ini. Jadi kena panah sampai matanya keluar. Itu kelebihannya, berdoa dalam nama siapa saya nggak tahu. Tetapi sekarang perkembangan penemuan para apologet Kristen, David Wood misalnya, mulai melakukan penelitian bahwa Muhammad ini ya sebenarnya memang ada Muhammad kalau David Wood, tetapi Muhammad ini yang membuat ajarannya terkenal ada Utsman bin Affan yang mencontek dan mengedit seluruh isi ayat Al-Quran ini, sehingga tidak sesuai lagi dengan apa yang mestinya disampaikan Allah kepada Muhammad. Ya, kemudian ada lagi penemuan baru ini adalah para apologet mengatakan Muhammad itu nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada buku sejarah Muhammad ini yang ditulis oleh orang luar Islam yang sezaman, nggak ketemu.
Hanya kiai-kiai dan ustadz-ustadz saja yang menulis tentang Muhammad. Karen Armstrong misalnya menulis sejarah Muhammad itu dengan banyak sekali, memang logis, tetapi banyak sekali kontradiksi antara cerita satu dengan cerita yang lain. Dan Karen Armstrong mengambil kesimpulan yang jadi satu peristiwa mengambil kesimpulan yang tidak memihak, artinya tidak berani menyakiti kepribadian Muhammad karena dia harus menjual buku-bukunya itu kepada orang Islam. Ya nanti kalau dia terlalu menekan misalnya seperti penyampaian saya itu sangat menyakitkan karena saya tidak berpikir Muslim mau marah atau membenci saya, tidak peduli, tetapi saya berada di dalam kebenaran setiap penyampaian saya. Nah, itu yang penting bagi saya, bukan masalah berkesimpulan di awan-awan. Semua yang saya sampaikan ya saya sampaikan apa adanya, dan saya sudah mengirim ke Departemen Agama 300 ayat yang harus ditiadakan dari kitab suci itu. Itu bukan penghinaan. Itu analisa saya sebagai orang yang pernah menjadi Muslim, bahwa negara ini tidak akan maju selama ayat-ayat ini diterapkan. Termasuk ini, termasuk kawin kontrak ini, saudara-saudara. Betapa gampangnya orang kawin, pergi ke puncak, kawin kontrak. Itu semua orang Arab yang di sana itu, saudara-saudara. Dan menikmati suasana Arab di sana. Sambil kawin seminggu, sebulan. Dan di sana sengaja dibiarkan oleh pemerintah setempat. Dan tentu saja ya keamanan negara, BIN juga tahu itu, ya biarin aja, bagus untuk wisata rohani, sekaligus wisata perut-perutan di sana dibiarkan saja. Sementara Habib Rizik, teriak, dia rusak itu warung remang-remang ataupun warung yang membuka makanan pada bulan puasa, itu ramai sekali, mereka hancur-hancurin itu. Tapi coba datang ke puncak, berani nggak? Ayo, berani nggak? Sama Arab mana berani, beraninya cuman itu ada duitnya minta. Gimana Pak Kadrun Habib, sudah tes DNA belum Rizik? 3. Muhammad itu mendapat kelebihan masalah pemberian Allah yang menganugerahkan kepada Muhammad tanpa diminta. Jadi tanpa diminta langsung dikasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat tahu hati Nabi Muhammad. Dan begitu pedulinya terhadap kehidupan perut-perutannya Nabi. Nah, menjelang sakitnya itu ada seorang sahabat yang bilang, nanti saya akan mengawini istri Nabi. Karena semua istrinya masih muda semua. Saya mau menikah, dia mau ambil jatah Aisyah. Karena Aisyah itu waktu itu 17 tahun. Bayangkan wajah anak 17 tahun dan menjadi janda umur 18 tahun. Hadis itu begitu. Sababun nuzul dari ayat surat Al-Ahzab ayat 53. Al-Ahzab 53, di bagian terakhir dari ayat itu, janganlah kalian menyakiti hati Nabi dengan mengawini istri-istrinya setelah dia meninggal, karena itu adalah dosa besar. Dosa besar. Jadi akhirnya seluruh janda Nabi tidak boleh dikawini oleh siapapun. Tidak boleh mengawini janda Nabi. Kenapa? Karena ayatnya sudah turun duluan sebelum Muhammad meninggal. Bahkan membuat sakit hati Nabi karena menikahi istrinya. Maksud saya begitu pedulinya Allah Subhanahu wa taala itu terhadap kehidupan kelamin Nabi. Apakah benar begitu? Nah, saya baru temukan dari sejarah atau cerita itu, Quranlah yang membenarkan melakukan itu semua. Sehingga saya menulis waktu sebelum saya masuk penjara, di Facebook saya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah delusi Muhammad.
delusi artinya mimpi kosong beliau. Jadi Allah itu nggak ada. Kenapa? Karena Shalom sahabat-sahabat semuanya. Itulah tadi video atau tayangan di channel ini yang telah disampaikan. Semoga dari video atau tayangan yang tadi memberikan kita manfaat, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Oke, amin. Dan sebelum saya menutup video ini, mohon dukungannya ya untuk channel ini. Mohon dibantu di subscribe, di like, ataupun share ke sosial media kalian, ataupun komen, supaya saya terus semangat. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahpahaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.